Shalom saudara-saudara yang kekasih, dalam video ini saya akan membahas satu pernyataan yang sangat penting untuk kita mengerti. Pernyataan itu adalah Kitab Perjanjian Baru tidak mencatat perintah untuk menguduskan hari Sabat, hari ketujuh dalam minggu. Memang benar Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, dicatat dalam kitab Markus pasal 2 ayat 27-28. Kemudian seluruh penulis kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mereka juga pemelihara hari Sabat. Dan termasuk Rasul Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul, ada beberapa ayat di sana yang mencatat bahwa Rasul Paulus setiap hari Sabat pergi ke rumah ibadat dan mengajar kepada orang-orang Yahudi, juga kepada orang-orang non-Yahudi. Tetapi, tidak ada satupun ayat dalam Perjanjian Baru yang menyatakan bahwa Yesus memerintahkan untuk menguduskan hari Sabat. Nah, kalau begitu, pernyataan ini menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan yang ditimbulkan adalah, mengapa? Mengapa kita Perjanjian Baru tidak mengulangi catatan perintah untuk menguduskan hari Sabat, hari ketujuh dalam minggu, seperti yang dicatat dalam kitab Perjanjian Lama, dalam Keluaran pasal 20 ayat 8-11, juga dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 12-15. Mengapa? Pertanyaan yang lain yang muncul, atau bisa muncul dari pernyataan yang di atas adalah, apakah ini berarti hari Sabat, hari ketujuh dalam minggu, bukan hari yang pertama, tidak perlu lagi dikuduskan? Nah, saudara yang kekasih, untuk mengungkap rahasia di balik misteri ini, mengapa Perjanjian Baru tidak mencatat perintah ini, dan menjawab juga pertanyaan-pertanyaan tadi, maka ada ada 3 hal penting atau fakta Alkitab yang harus kita ingat dan kita mengerti. Fakta yang pertama adalah kitab Perjanjian Baru belum ada, saya ulangi, kitab Perjanjian Baru yang kita gunakan hari ini belum ada atau belum eksis di zaman Yesus. Bahkan beberapa bagian kitab Perjanjian Baru, ini belum keseluruhan dari kitab Perjanjian Baru, nanti mulai ditulis beberapa tahun sesudah pelayanan para rasul dimulai. Itu artinya ini beberapa tahun sesudah Yesus naik ke sorga atau terangkat ke sorga. Jadi di zaman Yesus, Perjanjian Lama adalah satu-satunya firman Allah atau otoritas kebenaran yang tertinggi yang ada pada waktu itu dan yang digunakan pada waktu itu. Masih ingat ketika Yesus dicobai oleh setan? Ia menolak godaan setan dengan mengutip tulisan kitab Perjanjian Lama, yakni mengutip kitab Ulangan. Ini adalah salah satu contoh yang bisa saya berikan. Kita boleh buka kitab Matius pasal 4, dalam ayat 4, ini adalah cobaan yang pertama, lalu Yesus mengutip Ulangan pasal 8 ayat 3. Kemudian, cobaan yang berikut dalam Matius 4 ayat 6, Yesus mengutip Ulangan pasal 6 ayat 16, dan kemudian cobaan yang ketiga, Matius pasal 4 ayat 10, Yesus mengutip Ulangan pasal 6 ayat 13 dan Ulangan pasal 10 ayat 20. Jangan juga kita lupa bahwa Yesus juga menegaskan bahwa kitab Perjanjian Lama memberi kesaksian tentang dirinya. Ini kita bisa dapatkan dalam Yohanes pasal 5 ayat 46-47 yang berkata, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, kamu atau tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia menulis tentang aku, Musa yang dimaksud. Musa menulis tentang Yesus.
Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, atau Musa yang dia bicarakan di sini ya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Nah, dalam Lukas pasal 27 ayat 20, Lukas pasal 24 ayat 27, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini adalah ringkasan dari seluruh kitab Perjanjian Lama, karena memang di zaman Yesus kitab Perjanjian Baru yang ada hari ini yang kita gunakan memang belum ada, belum ditulis, belum eksis. Jadi, Perjanjian Baru yang kita gunakan hari ini bukanlah satu otoritas kebenaran pengganti Perjanjian Lama. Karena memang Perjanjian Lama itu digunakan oleh Yesus dan para rasul. Malah kitab Perjanjian Baru adalah the continuation atau kelanjutan dari kisah rencana penyelamatan Allah terhadap manusia yang sudah dimulai di zaman Perjanjian Lama. Selama pelayanan Yesus, ia selalu mengutip tulisan Perjanjian Lama dalam meyakinkan para pendengar. Saudara bisa baca semua ungkapan-ungkapan yang Yesus sebutkan, itu semua datang atau ia mengutip kitab Perjanjian Lama. Saya beri contoh dalam Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 19, ketika ia masuk ke sinagog pada hari Sabat membaca dari kitab, itu Yesus mengutip buku Yesaya atau kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Kemudian dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 19, di sana Yesus mengutip Keluaran pasal 20. Masih ingat dalam Matius pasal 19, seorang saudagar muda bertanya kepada Yesus apa yang harus ia lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yesus mengutip bagian dari 10 hukum Allah yang dicatat di Keluaran pasal 20. Lalu dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Nah, ayat 37 di passage ini atau di perikop ini, Yesus mengutip Ulangan pasal 6 ayat 5. Sedangkan kalau kita lihat di ayat 39, Yesus mengutip Imamat pasal 19 ayat 18. Nah, saudara, saya bisa pergi ke banyak ayat, tetapi bila kita pelajari semua yang Yesus ungkapkan dalam meyakinkan para pendengar, ia selalu mengutip tulisan Perjanjian Lama. Mengapa? Karena kitab Perjanjian Baru belum ada, belum ditulis. Nah, bukan hanya Yesus saja, para rasul juga menggunakan serta meninggikan kitab Perjanjian Lama sebagai salah satu atau satu-satunya otoritas kebenaran tertinggi yang ada di zaman mereka. Perhatikan apa kata Paulus, ini saya beri contoh. Perhatikan kata Petrus maksud saya, dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Ayat yang sangat familiar bagi saudara-saudara. Ayat itu berkata, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Nah, nubuat yang Petrus maksudkan di sini adalah kitab Perjanjian Lama di mana para nabi bernubuat tentang Yesus. Bahkan dalam 1 Petrus 1 ayat 11, Petrus juga menyatakan bahwa Roh Kuduslah yang mengilhami para rasul di zaman Perjanjian Lama. Kalau begitu, bagaimana dengan Paulus? Kalau tadi Petrus, sekarang bagaimana dengan Paulus? Paulus juga yang menulis kurang lebih separuh dari kitab Perjanjian Baru, secara terus-menerus meninggikan serta mengakui kitab Perjanjian Lama sebagai satu-satunya otoritas kebenaran tertinggi bagi gereja mula-mula, gereja Kristen mula-mula di zaman Paulus. Dalam banyak kesempatan, Paulus mengutip
tulisan perjanjian lama untuk meyakinkan para pendengarnya. Saya beri contoh. Di dalam Roma pasal 14 ayat 11, jangan lupa Roma pasal 14 adalah salah satu pasal yang sering juga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Kristen. Tetapi kita tidak akan bahas ke sana. Nanti ada waktu yang lain. Nah, di akhir dari pasal ini, Paulus menutupnya dengan mengutip tulisan perjanjian lama, yaitu dalam Roma pasal 4, Roma 14 ayat 11, Paulus berkata demikian, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Paulus dalam hal ini mengutip Yesaya pasal 45 ayat 23. Kemudian dalam Roma 15 ayat 9 sampai 13, Paulus juga mengutip tulisan perjanjian lama. Saya kasih contoh yang lain, yang mungkin yang terakhir supaya tidak terlalu panjang, yaitu dalam Galatia pasal 3 ayat 10 dan 11. Ini juga Paulus mengutip tulisan perjanjian lama. Nah, jadi fakta yang pertama yang perlu kita ingat dan kita mengerti, yang menolong kita menjawab mengapa perjanjian baru tidak mencatat pengudusan hari Sabat, yaitu karena kitab perjanjian baru belum eksis, belum ditulis di zaman Yesus dan di zaman para rasul. Oke? Jadi Yesus sudah terangkat ke sorga, barulah kitab perjanjian baru itu ditulis. Nah, fakta yang kedua yang boleh menolong kita adalah agama perjanjian lama dan agama perjanjian baru adalah sama, tidak berbeda. Kita setuju bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah otoritas tertinggi kebenaran firman Allah bagi umat Allah. Ya kan? Kita setuju dalam hal ini pasti ya. Maka kalau begitu kita juga pasti akan setuju bahwa agama perjanjian lama dan agama perjanjian baru haruslah sama. Karena memang tidak mungkin berbeda. Kenapa sama? Paling tidak oleh karena beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah Allah yang bicara di perjanjian lama dan Allah yang berbicara di perjanjian baru adalah Allah yang sama. Oke? Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi sudah lihat, Allah yang bicara di perjanjian lama adalah juga Allah yang sama yang berbicara di perjanjian baru. Alasan yang kedua adalah kedua perjanjian ini, lama dan baru, memiliki masalah yang sama. Apa masalahnya? Yaitu masalah dosa. Dalam perjanjian lama ini dicatat di 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 46, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 46. Bagaimana dengan perjanjian baru? Well, Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dua-duanya masalah dosa. Perjanjian lama ada dosa, perjanjian baru juga ada dosa. Dosanya apa? Sama. Karena apa? Dosa menurut Alkitab dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Hukum yang mana? 10 hukum Allah. Dengan demikian, semua manusia di zaman perjanjian lama dan perjanjian baru telah melangkahi hukum Allah yang sama, yaitu 10 hukum Allah.
Saudara, hari ini saudara bisa sebutkan pelanggaran apa, dosa apa yang dilakukan oleh masyarakat atau society pada umumnya, semuanya tidak ada yang terkecuali adalah pelanggaran hukum Allah. Saudara bisa sebutkan, dan itu sudah ada sejak Perjanjian Lama. Nah, alasan yang ketiga adalah Injil atau kabar baik yang ada diberitakan di Perjanjian Lama adalah juga Injil kabar baik yang sama yang diberitakan di Perjanjian Baru, yaitu keselamatan adalah melalui Yesus Kristus dan diterima melalui iman. Itulah Injil atau jalan keselamatan yang sama yang diberitakan di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Mari kita lihat dia punya contoh. Ibrani pasal 11 ayat 7 berkata demikian, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi Nuh mendapatkan keselamatan oleh karena imannya kepada Yesus. Demikian juga dengan Abraham. Abraham dinyatakan benar oleh karena imannya kepada Yesus Kristus. Itu Injil di Perjanjian Lama. Nah, begitu juga Injil di Perjanjian Baru. Ibrani pasal 4 ayat 2 berkata, karena kepada kita, ini umat Allah atau umat Kristen, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Ini merujuk kepada orang yang hidup di Perjanjian Lama, orang-orang Israel. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengar. Jadi oleh karena bukti yang telah kita lihat bahwa agama Perjanjian Lama dan agama Perjanjian Baru adalah sama, masalah dosa Perjanjian Baru dan masalah dosa Perjanjian Lama juga adalah sama, yakni pelanggaran 10 hukum Allah, maka kalau begitu kebenaran yang sangat mendasar yang ada di Perjanjian Lama juga seharusnya atau pasti juga adalah kebenaran yang mendasar di Perjanjian Baru. Oke? Nah, sekarang mari kita kembali ke pertanyaan semula, yaitu mengapa Perjanjian Baru tidak memerintahkan pengudusan hari Sabat? Dan apakah hari Sabat memang sudah tidak perlu lagi dikuduskan oleh umat Allah di zaman sekarang ini, atau sampai Yesus datang atau sampai di sorga, apakah tidak perlu lagi dikuduskan? Well, jawabannya adalah oleh karena baik Yesus dan murid-muridnya menggunakan kitab Perjanjian Lama dalam pelayanan mereka, dalam meyakinkan para pendengar, dalam menjelaskan kebenaran firman Allah, mereka menggunakan Perjanjian Lama. Di mana kitab Perjanjian Baru yang sekarang kita gunakan? Belum ditulis. Tidak ada. Nah, kalau begitu, jadi para murid-murid Yesus dan Yesus sendiri, atau para murid-murid Yesus khususnya, tidak lagi mengulangi perintah pengudusan hari Sabat karena di zaman mereka perintah memelihara hukum-hukum Allah, atau 10 hukum Allah, termasuk hukum keempat yaitu hari Sabat, masih tetap menjadi bagian dari kehidupan keagamaan mereka dan sangat kental dalam kehidupan mereka. Jadi mereka tidak perlu lagi mengulangi perintah pengudusan hari Sabat karena mereka sedang menguduskannya pada saat itu, sedang melakukannya, adalah bagian dari hidup mereka. Dan perintah yang Yesus perintahkan di Perjanjian Lama itu yang diulang-ulang dari generasi ke generasi.
Nah, semoga penjelasan ini bisa membantu saudara mengerti mengapa Perjanjian Baru tidak mencatat pengudusan hari Sabat. Yang terakhir, kalau 10 hukum Allah dalam Perjanjian Lama itu tetap atau digunakan, hari ini 10 hukum Allah yang sama masih tetap juga berlaku. Nah, kalau begitu, kalau hukum mencuri Perjanjian Lama, hukum mencuri Perjanjian Baru masih berlaku, mengapa kita tidak juga bisa menerima atau mengatakan perintah hari Sabat di Perjanjian Lama berlaku, kenapa tidak berlaku di Perjanjian Baru? Semoga Tuhan memberkati saudara, dan semoga saudara mendapatkan penjelasan yang boleh menolong untuk mengerti misteri di balik diamnya Perjanjian Baru dalam memerintahkan pengudusan hari Sabat. Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi pada video yang lain. Amin.